Buat apaan nih? Halo guys, balik lagi bersama kita dari Normal Film. Kenalin gue Bondan. Gue Kibos. Gue tuh sih. Mau bawain apa sekarang sih? Wis, ini Agak lain kita ya. Iya, ini kita agak refresh dikit nih. Boleh. Kita instead of kita membahas satu film doang, Iya. kita berhubung lagi ada Jakarta Film Week nih. Kayaknya bulan depan, akhir bulan depan, Oktober ya. Jakarta Fuhu Falhoik. Wis. Lain. Wis. Ya Jakarta Film Week nih. Iya. Akhir bulan depan. Mhm. Mereka tuh ada apa namanya? Run out promo gitu. Road to Jakarta Film Week ya Betul. kan. Nah, ini tuh ada sekitar 27 short movie gitu, short movie Indonesia Yang lolos ya. yang ditaruh di video.com. Betul. Jadi lu bisa nonton 27 film short movie Indo Secara gratis. secara gratis, cuma-cuma gitu, dan menurut gue kualitasnya mantep. Setuju Iya. nggak? Banyak Betul. banget yang bagus. Iya, lu iya. mantep kan Nanti gitu. biar gampang linknya gue taruh deskripsi. Yoi. Nah, jadi ini behind the scene kan ya. Boleh. Gue kemarin nemu ini kan, wah lumayan nih, seru nih, bisa nonton banyak short movie secara langsung dan Iya. gratis dan legal. Iya. Terus gue bilang nih ke grup anak-anaknya nih, guys nonton, ntar kita bahas Betul. jagoan lu yang mana, Iya, gitu. Dan yaudah kita melakukan itu, kita nonton, ada yang nonton bareng, ada yang nonton sendiri. Dan kita akan ngebahas nih di episode Oke. yang ini. Tapi lu total ngebahas film, nonton filmnya berapa? Dari 27 short movie itu lu kira-kira nonton berapa? Gue tuh kayaknya ada sekitar, kan dari 27 ya, Iya. kayak round 15-17an gitu. Oh, banyak. Oh, Paling. gue gak tau ya, gue kayaknya lebih banyak yang gue belum tonton. Lebih banyak yang udah gue tonton daripada yang Lu tonton? belum gue tonton. Iya benar. Iya. Kayak round ya 15-17 Lu, Bas? gitu. Gue 11 atau 12? 11 sih. 12 gak sih? Gue 11 sih seinget gue ya. Kan dia yang nonton, Mas. Berarti gue 13. Berarti gue 12 karena gue beda satu doang sama dia. Beda start satu doang. Beda satu doang. Curang. Oke. Iya. Sudah gue nanya dia biar gue ingat jawaban gue aja. Gampang gitu kan. Sebenarnya kita berarti disclaimer, kita belum nonton semuanya. Belum nonton semuanya. Belum nonton semuanya. Cuma ya. Beberapa yang nonton kok ada yang menarik sekali gitu. Iya, menurut gue ini patut dapat perhatian lebih menurut Iya. gue. Iya. Kita mau ngebahas top 3. Top 3 kita masing-masing nih. Top 3 Top kita three. masing-masing dari yang enggak semuanya kita tonton sih. Iya, Iya. setidaknya udah kita tonton. Ya udah kita tonton ya. Nah, gue penasaran, ini kan gue yang nonton duluan kan, Betul. gitu. Nah, gue Betul. penasaran dari lu pada nih yang kayak gue suruh untuk nonton. Gue simple sih. Apa tuh? Top 3 dari lu Top dulu deh. Dari lu dulu, Bos. Gue top 1-nya dulu ya. Oh, nomor 1 nih. Nomor 1 langsung Nomor nih. satu nih. Gue yang ini, animasi Star Child. Tarcap. Oh iya, Damn. mantep. Itu Damn, alasan damn, nanti damn. lah. Coba itu top 1 gue. Top 1. Top 1. 2 itu Ruang Tunggu Ani. Mantep. Yang ketiga tuh ini Are We Still Friends? Oh, Itu gua dokumenter. 3 besar gue. Ya, bukan dokumenter hitungannya ya, teleponan gitu ya. Dokumenter itu. Gue Lu Dan. yang pertama tuh yang Are We Still Friend? Nomor pertama. Justru lu 1 tuh lu Gue ya. pertama. Antar deh. Oke. Bentar. Menarik nih, top 3 nih udah masuk itu tuh. Yang kedua yang nenek-nenek meninggal, tapi dia udah tahu duluan dia mau meninggal. Aduh lupa dulu. Hotel of the Unseen. Itu dia. Oke. Itu bagus, itu bagus, Oke. itu bagus. Yang terakhir tuh malah yang ini terkesan biasa aja kali ya, tapi yang animasi dia tuli. Kita lihat dulu guys di sini Karena karena di sini saya banyak banget kita nggak hafal. Ada yang dulu. buta, ada yang tuli ya? asli. Gue yang tuli. Kereta Gue terakhir, yang tuli. kereta terakhir, kereta Kereta terakhir. Oke, itu tuh top 3 lo. Itu gue. Kalau lu, Top 3 gue. Top 3 gue adalah Hotel of the Unseen nomor 1 nih. Dan Damn, Oh, langsung. menurut gue. jujur nyampe. Habis itu keduanya Get Money. Gue suka Oh banget Get iya, Money. animasi juga yang tikus Ya ya. tikus, ya kayak gitu. Lucu banget. Iya. Nah, terus yang ketiganya gue Ruang Tunggu Ani. Ruang Tunggu. Oh. Ruang Tunggu Ani gue. Menarik nih, kita kayak Ada yang sama, bersisian gitu. ada yang sama. Beririsan. Nah, itu dia. Iya. Kan nontonnya bareng tadi. Iya. Beberapa. Tapi kan favorit bisa beda-beda. Oh iya, betul. Banyak. Gue sebenarnya agak mau Ruang Tunggu Ani sih, tapi kayak Yang nomor 1 tuh. enggak. Mungkin nomor 2 kali ya. Cuma kayak enggak deh, gue masih tetap di pilihan gue gitu, karena menurut gue yang terakhir tadi tuh cukup menarik. Kan tadi Buat lu gue pertama tuh yang lu dokumenter Are We Still Are We Friends? Still Friend? Terus tadi yang nenek itu siapa namanya? Hotel of Unseen. Ya, Hotel of the satu lagi Unseen. yang kereta terakhir. Kereta terakhir. Oke. Siapa yang mempertanggungjawabkan top 3-nya duluan? Kamu. Aku ya. Mas Tusik dulu deh. Masuk Oke. ya, masuk Aneh dulu bang, aneh dulu ya. Iya. Gue tuh pertama Hotel of the Unseen. Oke. Karena
menurut gue satu itu short movie Iya. itu cuma kayaknya 15 menit deh durasinya. Saya gue 16 ya segituan. Ya round segitu lah. Gak nyampe 20. Gak nyampe Iya, 20 seingat gue. tapi ketika lu nonton itu slow burn. Lama banget rasanya ya. Kan kalau 20 Iya. menit juga udah include sama bumper lumayan panjang di depannya. Iya bumper sama kredit. Betul. Nah, menurut gue tuh satu slow burn, terus juga nggak tahu gue ngeliat shot-shotnya nyaman, ngerti gak sih lu? Iya lagi. Ya, Iya. lu bisa Yang tahu tuh shooting gitu kayak. Iya. Equipmentnya kayaknya mantap Mantap. banget. Oh itu gear, Gila, pamer gear sih gila, itu. gila. Itu short movie pamer gear namanya itu. Iya. Nah, shotnya bagus, Tapi bisa indah. memaksimalkan gearnya ya. Yoi. Nah, komposisinya mantep, terus feel-nya tuh somehow nyaman gitu. Gue nggak tahu ya ini biasa atau enggak, cuma setidaknya yang gue rasakan adalah nyaman karena gue punya kampung gue di Jawa. Gue Iya. ngeliat itu kayak ya ini adalah rumah nenek-nenek daerah Jawa. Jawa. Antum juga Jawa, Mas. Betul. Karena berani ngomong gitu. Ya gitu. Nah, dan makanya menurut gue tuh kayak it just good. Dan si premisnya kan ini kalau lu baca channel sih gak ada kok. Jadi di kalau lu baca premisnya nih di apa namanya di video.com-nya, Sinopsisnya ya. itu emang ngejelasin soal bagaimana si Mbah Sini, namanya Mbah Sini, itu mempersiapkan kematiannya sendiri. Iya. Dan gak tahu menurut gua dari premis awal udah poetik banget gitu loh. KA juga ya. Iya, Iya. dia mundur dia alurnya. Iya mundur gitu. Jadi gue suka banget gitu. Bagaimana seseorang yang sudah tua udah siap meninggal, embracing death. Iya. Dan statement terakhirnya juga sangat menarik menurut gue. Menurut gue lo harus nonton. Gue gak akan ngomong statement akhirnya. Oke. Kedua, Get Money. Sorry. Apa? Gimana kalau misalnya kita bahas top 1 kita masing-masing dulu? Oke, itu gue. Iya. Lanjut, Oke, sok. boleh. Gue apa lu? Lu dulu dah. Gue dulu Udah. ya. Albondan akan bercerita sini ya. Ah. Are we still friend? Oke, ya, yang dokumenter. Brengsek. Kenapa Mas? Kemarah-marah. Agak-agak rule of third tapi bukan ketawa. Ngerti gue. Iya kan? Iya. Agak-agak rule of third. Di telepon kedua tuh kayak bosen banget. Udah mulai bosen gue jujur ya. Keren. Karena kayak Sama. ini temennya siapa? Iya dan Sangat meremehkan banget sih. tipenya sama banget kayak baru mau ngejelasin langsung cut telepon. Iya, Gitu. iya. Yang ketiga gue udah kayak kalau kayak gini lagi gue bakal stop nonton gitu. Hmm. Dikasih dia sajian utamanya main course nih gitu Iya. dia. Awalnya pemanasan doang ya. Asli sih emang siap-siap dulu kan. Ini film tuh iya bener ini film dokumenter penggambaran gimana kalau pertemanan cowok yang akrab hilang gengsinya dan berani ngomong sayang Oh, Iya. sekian lama. setelah sekian lama. Menunjukkan sisi feminim. Iya. Nah. Sebenarnya gue nggak tahu ya, orang gue bukan feminin sih, cuma lebih kayak embracing emotion aja. Karena laki-laki biasa jarang embracing tidak emotion. menangis. Ini Laki-laki tidak bercerita. Ini tuh ngebantah itu banget tuh. Iya, setuju gue. Laki-laki cerita aja udah. Ceritanya gitu. bray. Dia yang bikin keren dokumenter beneran gitu. Dokumenter. Tidak skrip gitu loh. Jujur gue kalau nggak nonton bareng dua orang ini Mewek lu ya. kena gue. Anjir, Kena gue gue juga sebagai Pisces ya. Saya juga Pisces mas. Oh iya. Enggak. Kita juga nangis sih. Iya, cengeng sih gue. Gitu. Gue buat film ini cengeng sih karena cowok sama cowok ya Allah ngomongin kangen tuh kayak lu homo anjay. Biasanya begitu. Biasanya. Biasanya gitu. Nah, di sini sama ini sih menurut gue menariknya adalah mereka bisa ngomong begitu karena dibungkusnya tidak dengan pergaulan Jakarta. Oh iya. Iya. Ada yang Jawa, Mereka pakai bahasa ada yang daerah Makassar. masing-masing. Terakhir itu Makassar setahu gue. Iya. Iya. Itu dua orang kayak Makassar deh. Iya, jadi emang sangat rasa umum gitu. Kita nggak kaget kalau mereka ngomong aku kamu, Iya. Iya. ya kan? Iya. Nah itu tuh akhirnya pengen nangis gue gila. Mana kangennya dia bilangnya rindu lagi. Iya. Bukan kangen, Diksi yang rindu. dipakai tuh itu gitu. Wah itu kan Rindu. kayak coba kita ngomong, ih homo. Enggak sih gue sih. Lu bayangin dua cowok pertemanan lama terus sempat ada cekcok, dia pisah. Sempat ada cekcok, dia nggak sempat minta maaf, tapi ternyata salah satu temennya pindah rumah ya. Iya. Iya kan. Terus akhirnya kontakan lagi, dia telepon di situ, ngobrol panjang segala macam, dia cerita kayak masa lalu gue tuh dulu gini tau, gue ngeliat orang meninggal dan lain-lain, dia nggak nyangka kalau teman ada yang meninggal. Terus sampai di titik mereka mempertanyakan dulu tuh kita ngeributin apa ya. Iya, akhirnya Sampai mereka lupa kayak, ya. Sampai gue juga lupa. nggak tahu dulu ribut apa, tapi gue mau minta maaf dan say thank you gitu. Terus kayak yang ngomong tadi tuh kayak mau ngelakuin ya, yang penting lu udah denger
gue udah minta maaf gitu. Terus temannya malah ngomong, enggak, gue malah rindu gitu. Terus yang ngomong tadi, dia ngomong juga, ya gue juga. Ya aku yang nelpon bilangnya aku kangen. Iya, kayak Yang ngomong pertama aku rindu itu kayak itu gue coba melankolis kali ya. asli. Gue kena banget sih itu tuh. Udah sih itu tuh. Kayak satu-satunya film yang dari 27 ya, dan 12 yang gue tonton itu yang paling kayak mampus loh. Justru malah film dokumenter ya yang kena di lu. Iya. Dibanding film yang lain gitu. Betul. Karena rasa mungkin ya karena gue tahu itu dokumenter jadi rasa ini tuh beneran kali. Iya. Makin kena gue ternyata ada pertemanan cowok yang begitu. Dan gue pengen sih sebenarnya punya pertemanan cowok yang begitu. Jadi ntar gue bilang aku rindu ke kamu. Iya. Jujur geli kalau kalian berdua siapa? Enggak apa-apa. Gitu. Minggu depan kan kita enggak tag nih. Ntar gue ngomong deh. Iya, gue minggu depan. Gue kangen aja sama kamu. Gue kangen deh. Aku kangen kalian. Gue makan bener. Takut. Enggak gitu maksudnya. Lanjut aja Mas. Oke, gimana Mas Kibos? Gue kan ini Star Child. Iya. Child Star. Yang mana ya? Star Child. Child Star. Sorry. Child Star. Jadi Child Star ini animasi tentang anak yang jadi artis cilik dan dieksploitasi sama nyokapnya dengan embel-embel kayak ini demi mimpi kamu ya. Itu premisnya lah. Tapi si orang tuanya juga di awal kan dikasih tahu di awal film kalau si nyokapnya juga dulunya mantan aktor. Aktris nyokapnya. Kan di awal dia tahu ya benar. Nah, sebenarnya gue suka Star Child ini bukan gara-gara narasi, karena narasinya memang ini dekat lah dan mungkin udah banyak yang bawa gitu kayak ini bayi selebgram. Iya, bayi selebgram maksudnya kayak ini kan ngebawa banget kayak korban harapan orang tua. Itu dia bahasanya. Tapi di sini gue sangat berasa ini portofolio animatornya. Karena segala style dari noir, synthwave, terus habis itu yang komikal American Western gitu, itu bener-bener semua taruh satu short movie dan mix media dia. 2D yang gambar 2D ada. Terus ada yang render 3D, ada yang render 3D, ada yang tracing dari 3D. Keren banget. Gokil sih. Technically mantap. Nyampe itu. Sebenarnya sama gue sama dia, kena gue di yang dokumenter itu. Cuman gue harus mengapresiasi effort yang sangat lebih sekali di short movie ini. Unnecessary hard. Unnecessary hard kayak. Dan gini, animasi tuh kan kalau kadang-kadang tuh kalau misalnya bagus doang tuh kayak ya udah foto doang gitu. Ini pun walaupun narasinya sering dibawa ya, dia tetap bisa menyampaikan perasaan si anak dan si ibunya. Betul. Kayak kita tuntas lah penasaran kita gitu. Jadi kayak si anaknya itu pressure yang dirasakan si anak seperti apa, kita bisa denger dia pengen seperti anak-anak lain seperti apa. Betul. Terus si ibunya kenapa dia bersikap seperti itu, se-strict itu, terus habis itu memperlakukan dia tuh kayak ya bisa dibilang kalau orang sekarang bilangnya strict parent. Nah, itu lebih dari strict parent sih. Itu overprotective sih memang kayak ya kayak gitu. Dan sampai akhir kita ditunjukin kayak si ibunya ini akhirnya berdamai dengan keadaannya dan lain-lain gitu. Jadi gue puas secara ceritanya. Jadi nggak cuman pamer portofolio doang, tapi narasinya selesai. Terus di luar animasinya seperti biasa, sound effect-nya match sama ininya, sama animasi yang lagi dibawa, style animasi yang dibawa. Itu keren banget menurut gue, kayak ini ekstra banget sih effortnya buat bikin short movie doang gitu. Effortnya demi Allah ugal-ugalan itu short movie. Itu gue yakin kalau dia mau bikin panjang si animator ya mungkin arasnya lain, tapi metodenya begini menurut gue. Ini lama bikinnya. Lawannya ini Spider-Man. Iya. Gila ya. Bagus. Itulah kenapa itu jadi topan gue. Gitu. Jadi lo apresiasi. Wah kacau, apresiasi lebih sekali nih mah. Gue kalau ngomongin animasi ya, gue tuh itu bagus. Technically, gue juga kan belajar 3D ya, gue main 3D juga. Itu mantap. Tapi Get Money itu punya tempat spesial di hati gue aja pas nonton. Karena kayak artnya satu lucu banget guys. Kalian harus nonton menurut gue. Sebelum hilang dari video, nonton menurut gue.
Get Money menurut gue worthy untuk ditonton. Itu bagus. Karena satu dari narasinya ngomongin soal judul dan pinjol. Iya. Kacaunya lu ketika itu gitu. Ya mungkin lu akan ngerasain enak-enaknya, terus sisanya lu turunnya kacau. Iya, seperti biasa lah ya. Jackpot dar, abis lu jackpot hidup lu mah. Nah, gue tuh suka penggambarannya. Karena penggambaran lucu banget. Lu tau gak sih kayak gue yakin lu kalau misalkan nonton ya, lu mau ngepost lu screenshot tuh jadi foto profil. Karena emang lucu banget. Terutama memang yang bagian itu ya. Iya. Rada-rada brain rot juga sih itu animasinya. Asli. Tapi juga ya gak tau ya, menurut gue lucu aja, komikal gitu, dan gue sangat senang ngelihatnya. Gue awal nonton kayak anjing koruptor. Iya, karena tokoh-tokohnya tikus. Tokoh-tokohnya tikus. Berjas gitu kan. Iya. Tapi ternyata gak koruptor, miskin banget dia kalau koruptor ya. Kacil. Dan kalau lu sadar nih, kita bahas ya, di akhir banget yang kredit muncul, dia kan udah mati ya, udah keluar arwahnya gitu. Arwah masih ditangkap sama rentenirnya, terus bawa jalan gitu kan. Itu tuh menurut gue juga kayaknya terjadi gitu di dunia nyata, bahwa ketika lu sudah meninggal, rentenir pun akan tetap meneror lu, tapi nggak langsung ke lu, ke keluarga lu gitu, karena mereka tetap mau dibayar. Walaupun memang ada beberapa perjanjian kalau meninggal dia nggak lunas. Itu kayaknya bukan pinjol deh mas, itu kayak yang bener. Mungkin ya. Cici kayaknya itu deh. Itu yang itu kayak yang legal. Ini kan ceritanya yang nggak legal nih. Yang aneh betul, gitu. Betul. Itu alasan gue kenapa gue naruh Get Money di kedua. Menurut lu di kedua? Gue kedua tadi gue naruh di. Gue lupa tadi gue ngomong apa ya? Kan lo awal. Ini yang tadi film lo pertama. Atau of the Unseen. Ya itu dia. Apa yang lo rasakan? Menariknya gara-gara dekat aja sama gue sih. Ngelihat orang tahu meninggalnya kapan. That's rough. Ya. Itu tuh kayak berat. Dia, ini gue bocorin aja lah, cerita aja lah ya. Cerita. Ya nggak usah takut spoiler deh. Jadi kayak di awal tuh ceritanya kayak ada gempa gitu kan. Terus tetangganya itu malah jadi kayak kesusahan buat ngebantuin nenek ini. Karena tetangganya menganggap anak adalah investasi. Iya. Nah, nenek ini kurang nabung. Iya. Jadi malah ngerepotin tetangganya. Iya. Lu bayangin nenek hidup sebatang kara dikasih omongan begitu gitu loh. Gue jadi nenek sakit hati sih. Asli ya. Cuma kayak di posisi itu kayak ya udahlah, memang yang mereka yang bantu juga gitu loh. Terus apakah ada cerita yang relate dalam hidup lu? Relate, cuman nggak yang sedekat itu. Maksudnya nggak persis banget karena pas kakek gue meninggal, entah gimana nenek gue bilang kayak tolong siapin meja, bapak nanti mau pulang gitu dari rumah sakit, dan nggak lama dari situ emang pulang dan meninggal, dan jenazahnya memang ditaruh di meja itu. Jadi kayak gila gitu. Iya. Serem banget. Gue ngerti itu. Sama-sama Jawa. Iya lagi ya. Penggambaran kematiannya neneknya mantap lah tinggal menurut gue. Bagus. Walaupun Mbah Sini. Iya, Mbah Sini. Itu nama aslinya Mbah Sini. Oh iya. Oh, di pas kredit tuh tulisannya Mbah Sini. Aktingnya bagus, walaupun memang karena ya udah tua mungkin nggak berfilm yang susah ya. Di akhir tuh memang dia sangat baca. Kita tahu dia baca di akhir ya. Iya. Tapi pas dia ngomong kayak sepi itu lebih seram daripada kematian. Tetap getar. Iya, tetap getar, dan penggambaran kematian begitu terus dia kayak biasa aja. Iya bener, buat dia emang lebih serem sepi daripada mati. Iya. Dan karena faktor umur juga ya, dia pas baca kayaknya juga merinding. Mungkin gue rasa ya. Gue rasa soalnya kalau ngeliat gitu umur dia sendiri ya. Iya, itu terlalu berdamai sih nenek sini itu. Mbak Sini kamu keren. Respect Mbak Sini. Respect. Next. Menurutmu nomor 2-mu tadi apa? Kedua tuh kan ini Ruang Tunggu. Ruang Tunggu Ani. Sebenarnya ini biasalah tentang ada ibu yang udah hilang ingatannya, terus anaknya nyamperin. Ini sangat biasa sekali. Wow, kalau nyari short movie di YouTube banyak yang temanya mirip. Iya. Bahkan gue pernah nonton, dia tuh abangnya, adenya gitu di depan rumah kayak gitu ya. Konsepnya mirip lah secara konsep gitu. Cuman yang gue suka di sini karena ya gue berusaha objektif. Di sini tuh mungkin secara narasi biasa saja. Tapi kan narasi yang biasa saja kalau delivery bagus, jadi bagus. Kalau eksekusinya mantap, kalau eksekusinya mantap kan jadi mantap tuh. Iya, setuju. Nah, ini dari pertama kita ngomongin kamera works-nya dulu. Gue suka banget. Banyak banget shot-shot aneh yang kayak, wih dapet nih jadinya. Perasaannya sampai gitu. Kayak yang gue yakin yang long bukan itu. Iya. Itu kayak
ada shot pas si nyokapnya ngomong sama si Aninya, terus ditunjukin dia tuh ngobrol tapi mukanya tuh nggak ke nyokapnya gitu, nahan nangis. Itu kan kayak kelihatan dia nahannya. Terus shot shot close up yang kayak nunjukin gimana muka tua si ibunya yang udah lupa kayak gitu-gitu. Oh gue karena itu nomor 3 gue itu nomor 3 gue lah. Gue akan ikutan. Gue akan ikutan. Gue suka banget shot yang Dutch angle agak miring, lensanya pakai fish eye. Oh iya. Terus setengah gitu, setengahnya tuh mukanya si Ani, sampingnya tuh cuma ruangan yang tempatnya si ibunya. Si Bu Inahnya jalan-jalan. Itu kayak mantep nih shotnya. Terus abis itu kita ditunjukin apa ya namanya, kegiatannya si Bu Inah. Lagi nyiapin kayak gitu. Itu gue suka shotnya mantep banget. Nah, film ini tuh minim scoring. Scoring itu musiknya sangat sedikit gitu. Nah, tapi dia ngasih sound effect jam Jadi begitu dead air, begitu nggak ada percakapan, kita cuma dengar itu. Itu bener-bener kayak kondisi si Ani sama si Ibu Inanya lagi kayak, aduh ini sedih banget. Terus kita cuma denger itu doang, kayak menghitung waktu sampai nyokapnya nggak ada. Itu bener-bener ngebikin gue sedih. Ketika gue bikin manual, gue malah mikirnya gak usah manual mas, volley-nya. Nggak, gue tuh malah mikirnya instead of ibunya meninggal, ya tentu itu udah tua dan mungkin akan meninggal ya. Besar kemungkinan akan meninggal. Cuma kayak gue malah kayak menghitung waktu sampai kapan ibunya benar-benar hilang ingatan. Itu tuh lebih sedih lagi. Sedih lagi, iya sih. Gimana ya? Gue deket lagi sama itu juga sebelum. Terus kayak fair point lah gitu. Fair point menurut gue ya. Kalau orang sudah meninggal, mungkin kalau buat gue lebih mudah mengikhlaskan. Ya sudah meninggal. Karena tidak itu akan terjadi, siapapun akan terjadi. Cuma kalau misalkan dia tuh masih ada, cuma tuh dia nggak pernah tahu kalau gue tuh adalah misalkan cucunya atau anaknya. Itu lebih sedih men. Bahkan nenek gue sendiri kan pikun dan masih hidup sampai sekarang gitu. Dia lupa dia siapa. Dia udah nggak ada bicara sama sekali. Itu lebih painful maksudnya. Asli. Ada tapi nggak ada. Iya. Daripada udah beneran sudah tidak ada, kita mungkin lebih mudah, lebih bisa mengikhlaskan. Grievingnya akan lebih cepat gitu. Tapi kalau kayak aduh. Pasti inget masa kecil lu sendiri kan. Kayak. Asli. Itu flashbacknya juga, wah parah tuh short movie. Berat. Iya mantep itu. Dan itu, gue suka banget dia selalu transisinya tuh sinkron, posisinya kayak tapi posisi si Ani tetap di tempat yang sama gitu. Itu keren, itu visual juga keren tuh di situ. Itu sih kenapa dia di top 2 gue. Lagi-lagi gue berusaha objektif. Gitu. Itu tadi udah 3 gue, jadi udah kelar gue. Udah kelar. Oke, lu 3 lu. Kereta terakhir. Ya filmnya menurut gue biasa aja. Si dia animasi animasi 3D dia. Animasi 3D cuman gimana ya? Gue nggak bisa komentar visualnya deh gitu. Bahasannya tentang apa? Dia premisnya adalah gimana rasanya kalau jadi tuli. Oh iya. Setiap lo dapat POV dari pemeran utamanya, suaranya akan diheningkan total. Udah kayak biasa aja sebenarnya kan. Tapi yang menarik sini adalah menurut gue penggambaran bahwa dia sangat cemas dan ketakutan, tapi lo dengan kekurangan gitu loh. Iya. Biasanya dituli kan dibarengi dengan bisu ya. Iya. Jadi itu kayak sepaket nih yang gue tahu karena dia nggak bisa ngomong juga gitu loh. Dia kayaknya dia tuh kerja di Jakarta gitu, kantoran, dan rumah dia di Bogor. Akhirnya dia perlu naik KRL. Dia naik KRL dan dia ketiduran, kebablasan lah intinya. Itu hampir kereta terakhir gitu loh. Iya. Baterai dia habis, dia harus kontakkan sama orang tuanya karena dia perlu dijemput sama orang tuanya sendiri gitu. Terus baterainya habis, chargernya ketinggalan, dan ketinggalan kereta juga. Itu kan kayak gitu. Kita yang nggak tuli aja udah hawa anxious kalau kayak gitu, kondisi di situ anxious mampus. Gue tidak akrab dengan daerah sana, cuman gue ngerasa kayak masih cukup daerah di sana gitu loh. Nambu jauh berang. Iya jauh banget ya kan. Nah bayangan gue adalah, bayangin di daerah masih kayak gitu, malamnya udah pasti sepi banget tuh jam 10-an nih. Terus ditambah dia cewek, gue ngerasa kayaknya di daerah sana masih cukup banyak kejahatan yang terjadi di malam hari, terutama untuk wanita gitu loh. Gue nggak enak banget rasanya tuh kayak sampai rumah lu ketemu bapak lu gitu. Jadi kayak lu suka karena berhasil ngasih lihat betapa tidak nyamannya. Betul, bukan dari sisi tulinya sebenarnya, bahwa dia bisa nyampein kalau cewek hidup
dan harus pulang tengah malam, apalagi dengan disabilitas tuh emang menakutkan ya. Oke. Itu sih gue. Iga lo apa bang? Are we still friends? Sejujurnya dokumenter yang satu dokumenter yang top 1 dia. Sejujurnya ya. Satu. Ya, sejujurnya kalau misalnya gue tidak berusaha objektif jadi 1. Oh ya. Ya, tapi karena gue melihatnya gue ngelihatnya kan objektifnya, gue berusaha melihat secara sisi produksinya seperti apa gitu, terus habis itu outputnya seperti apa gitu. Tapi kalau mau subjektifan top 1 ini buat gue, soalnya mewek gue juga di akhir, bromance-nya gila. Ya maksudnya lu udah menjelaskan lah dari tadi, gue cuma nambahin doang kayak ya ini pertemanan yang sangat sweet sekali gitu, yang mungkin banyak laki-laki di luar sana yang tidak memiliki ini gitu, atau mungkin memiliki tapi kalian nggak sadar gitu loh, atau nggak berani ngomong aja, nggak ada alasan untuk ngomongin itu. Laki-laki tidak bercerita, bullshit, cerita guys, penting ngomong, gerakin mulut lo. Yeping dikit nggak apa-apa. Nah itu the only reason dia di 3 itu cuman karena gue ngeliat oh ya udah dia cuma ngasih foto, gambar, di tracing, kayak simple. Terus habis itu ini nggak tahu ya, mungkin kebetulan dapet ceritanya pas mendokumentasikannya lagi bagus gitu. Jadi kayak ada faktor hokinya gitu menurut gue gitu. Makanya itu menurut gue yang nggak bisa ngebuat dia naik ke top 2 atau 1 gue itu. Cuman kalau mau ngomongin suka banget gue. Suka banget, sesuka itu karena dari top 3 gue, dia doang yang konsep unik sendiri. Yang lain kan kayak yang pertama ya udahlah narasi yang biasa gitu, cuman animasinya gila-gilaan. Ani ya udah narasi sama biasa aja, tapi shotnya bagus. Terus habisnya ya tekniknya post pro-nya semuanya mantep dah gitu. Ya ini di 3 cuman gara-gara itu doang sebenarnya. Tapi kalau misalnya suka banget gue ini. Udah sih gitu dong. Gue bonus sebenarnya, cuman gue nggak begitu paham buat ngebahasnya. Yang mana? Yang horror thriller. Oh yang ini Puasa Putih ya? Iya itu. Iya. Itu secara gambar keren banget, tapi gue nggak tahu maksudnya aja. Yang akhir dari sebuah permulaan. Iya. Itu penggambaran depresinya mantap banget. Menurut gue gitu loh. Seorang istri yang ingin punya anak tapi suami tidak bisa memberikan ceritanya. Terus Puasa Putih. Iya, akhirnya melakukan ritual haram dan tetap tidak punya. Kita nggak tahu sih sebenarnya itu dia punya anak apa enggak. In the end. Iya, kata kita nggak pernah ditunjukin di dalam apa tuh yang di bedongannya tuh ada bayinya apa enggak? Ya lah bubu dah. Dibuka blind box. Ya beda nih sama yang gue mau. Kompetaring. Langsung post infiltrate. Males banget. Waduh. Kan anak ya masih ceritanya ya. Labu blind box. Terlalu mentrafiking. Labu trafiking ini. Ya itu sih. Tapi ya gue sangat menyarankan untuk nonton sebanyak-banyak yang ada di sini. Iya, gratis juga. Gue pasti mumpung guys, lagi sih. Mumpung. Gue nonton yang belum gue tonton. Titel-titel yang kita nggak sebutin gitu, kayak ada Status Quo, kalian yang pacaran beda agama tuh nonton itu. Terus menurut gue Tale of Unseen bagus buat kalian yang suka Akira Kurosawa, kalian yang suka film-film sinefil yang jarang banyak ngomong, hitam putih, terus tiba-tiba ada unsur kultural, nonton ini mantep. A Tale of the Unseen menurut gue. Itu yang nenek itu kan? Iya. Sama ini ya, ini ada Rashomon. Menurut gue si direkturnya ada ngambil komposisi Rashomon. Tapi tadi bahas yang Unseen itu. A Tale of the Unseen. Iya, kayak nenek-nenek nyiapin kain kafan sendiri dan minta rokok ke temennya buat sajian pas dia meninggal tuh kayak fuck man. Udah siap untuk meninggal. Iya. Itu. Coba kalau misalkan lo harus mempromosikan satu film. Tale of the Unseen juga. Yang lain lah. Kamu kan satunya tadi yang dokumenter bromance tadi. Boleh. Itu boleh. Buat cowok-cowok yang gengsi. Jangan teman lu kayak cuman ya bro. Terus main ML. Iya, men. Gitu. Itu sih menurut gue ya biar kalian ngobrol dan cerita dan saling ngungkapin perasaan kalian, tidak dengan konotasi buruk pastinya. Iya dong. Iya, ini sayang sebagai pertemanan dan nggak tahu ya, kadang temanan cowok tuh lebih genuine gitu loh rasanya. Nggak ada intensi. Nggak boleh gitu.
Oke, lanjut. Kamu lebih cantik deh. Kok salting? Kok salting? Bukan Ivanka, enggak usah. Ivanka Jo. Gue yang tadi top 1 gue ya Star Child tuh cocok buat kamu animator merah putih one for all. Biar kamu belajar kuliah di Bapak, Mas, siapalah kamu gitu. Bapak, kamu, Mas, Ormas. Belajar dari animasi ini gitu. Animatornya mantep sih. Animatornya gitu. Jujur bagus ya. Ada closing statement nih teman-teman. Ini kayak itu udah nih. Ada closing statement sebelum saya tutup nih. Ada nggak? Semoga dengan semoga dengan adanya JFW ini memajukanlah industri film di Indonesia yang film-film bagusnya. Soalnya kalau masalah quantity udah banyak kita. Kita butuh quality sekarang. Yoi. Respect buat video ngasih kita gratis tontonannya. Iya. Shout out tuh video. Dan kita nggak dipromosin sama sekali ya. Ini benar-benar kayak yaudah kita ketemu nonton gitu. Nggak, kita dibayar video. Amin ya Allah. Amin. Oke, kalau closing statement gue adalah ayo guys coba tonton film-film short movie yang mantep ini. Karena menurut gue ya somehow film-film kualitinya Indo itu tuh adanya di short movie. Iya, sering kali. Belum kebagian jatah komersil. Layar lebar. Salah satu film terbaik short movie yang gue tonton Basrian Salma. Short movie. Itu yang udah pernah kita bahas. One short movie punya dia Lawrence. Terus ini juga banyak short movie. Ada Regas gitu ya. Regas punya short movie juga. Saya sering gitu kayak film-film yang konsepnya bagus, begitu layar lebar nggak begitu rame. Karena sekalian nggak kebagian nonton. Contohnya ini Jatuh Cinta Seperti di film-film ini film bagus banget, gila. Tembus 600 doang kalau 600.000 doang yang nonton. Ya Allah, kayak ini juga menurut gue tawanya banyak banget kalau lu ngejar LPM, mantep, menang banyak gitu. Film Indonesia tuh sebenarnya banyak yang bagus. Kurang yang nonton. Kurang punya kesempatan. Kalau ke bioskop jangan nonton horor terus. Coba yang baru. Poster background hitam tulisan merah, coba entar dulu deh. Gitu. Soalnya banyak banget. Gue yakin lo gak akan ketinggalan film horor demi Allah. Indo market gue panjang itu film horor tuh. Lo gak bakal nyesel ketinggalan film horor satu, tapi ini lo ketinggalan. Iya. Nyesel bray. Salah satu nyesel bray. Lucu banget pokoknya itu film. Iya. Nah, itu closing statement gue. Coba nonton, coba cari hal baru, explore, beranikan nonton yang aneh-aneh atau mungkin yang bukan ini enggak gue banget. Bahkan tadi udah eksperimental banget gitu. Asli. Yang POV burung. Kita nonton macam-macam kan. Nah, mungkin dari short movie ini yang durasinya nggak nyampe 30 menit, jarang ada yang sampai 30 menit. Lu lu bisa dapat apa ya, kayak teaser, dapat feeling kayak oh rupanya gue bisa mengkonsumsi film yang seperti ini. Ternyata ini bisa difilmkan temanya. Dan gue rupanya bisa nikmati. Yang ini tidak dinikmati. Yang penting cobain aja dulu. Seringkali biasanya malah hal-hal yang kayak nggak dikomersilkan, misalnya yang tabu atau terlalu dekat banget. Iya. Kadang-kadang tuh masuk ke situ gitu. Di short movie. Apalagi ini kan entertainment, keluar dari zona nyaman gak ada resikonya. Asli. Celupin kakinya dikit aja. Siapa tahu ntar tenggelam dan menikmati. Itu dia. Bagus. Nggak usah dengerin elitis. Apa bos tadi? Gak usah banyak denger elitis sinefil. Udah nyemplung aja dulu. Nonton aja dulu. Silakan, video udah menyediakan 27 short movie gratis. Dengan gue taruh deskripsi. Gas sikat. Jangan lupa follow kita di Anamar Film, di YouTube, di TikTok, Spotify. Instagram dan Spotify @AnamarFilm. Silakan di follow. Gue segini aja deh kita. Oke. Top 3 kita. Yoi. Bye. Thank you.